Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan pakar hukum pidana, Bapak Akhyar Salimi, dan kakak dari almarhumah Dini Sera, Ima Lestari. Selamat malam, Mbak Ima dan juga Pak Akhyar. Selamat malam. Saya akan terlebih dahulu bertanya ke Mbak Ima ya. Mbak Ima, jelas suara saya, Mbak? Jelas. Oke, baik. Mbak Ima, bagaimana tanggapan Anda nih terkait Anda selaku keluarga kakak kandung almarhumah begitu ya, terkait dengan OTT hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur? Ya sebelumnya saya kakak ipar, tapi ya sama. Dengan adanya OTT ini, saya keluarga merasa bersyukur. Setidaknya ada titik terang untuk keluarga, dan mudah-mudahan semua akan terbuka seadil-adilnya sehingga Ronald bisa dihukum kembali. Ya, Mbak Ima, ini apakah menurut Mbak Ima mewakili rasa keadilan keluarga begitu dengan vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa? Saya dan keluarga merasa bersyukur. Kalau sebenarnya ini saya rasa untuk hukuman 5 tahun ini agak kurang juga begitu, Kak. Harusnya lebih ditambah lagi hukumannya. Ya, benar sekali Mbak Ima, apalagi terlebih kita tahu ya bahwa sebelumnya itu divonis 15 tahun, tapi saat ini dijatuhi vonis menjadi 5 tahun. Kita lihat vonisnya 5 tahun ini kan, apakah keluarga Dini sendiri ini ikhlas gitu Mbak Ima dengan vonis yang diberikan kepada Ronald Tanur, dan yang keluarga inginkan ini sebenarnya seperti apa Mbak Ima? Kalau bicara masalah ikhlas sih ya gimana gitu ya, tapi kalau untuk keikhlasan sebenarnya kurang lah, Kak. Kita pengennya dihukumnya lebih lama, dan pasal-pasalnya ya ini kan sudah terbukti ya ada suap, dan mudah-mudahan pasal suap ini juga dimasukkan, jadi Ronald dihukumnya lebih lama lagi. Baik Mbak Ima, berarti kita ketahui bahwa bukan hanya terjerat kasus dengan penganiayaan terhadap kekasihnya, namun Ronald Tanur sendiri juga terjerat kasus suap begitu ya. Baik, kita akan bahas lebih lanjut nih Mbak Ima dengan Pak Akhyar selaku pakar hukum. Baik Pak Akhyar, polisi punya bukti CCTV Pak, awalnya dituntut 12 tahun begitu. Nah ternyata terdakwa ini juga sempat bebas begitu ya. Lalu sekarang hakim memvonisnya jadi berkurang jauh begitu Pak. Ini diduga terkena dengan suap juga. Menurut Bapak sendiri seperti apa nih Pak dengan vonis 5 tahun? Saya ini putusan Mahkamah Agung itu saya nggak mengikuti. Ketika putusan bebas dahulu itu luar biasa ya kasus ini. Ternyata tentu diduga ada berkorelasi tentang OTT ini. Nah, saya nggak tahu nih Mbak Anita, di Mahkamah Agung sudah putuskah kasasi dari pihak kejaksaan di saat itu? Ya, dari informasi yang saya dapatkan begitu Pak. Vonis sudah dijatuhkan yakni 5 tahun hukumannya untuk terdakwa. Ya, paling tidak kan sudah terbalik ini. Yang semula Fritz Prah bebas, tidak terbukti salah satu pasal pun tentang penganiayaan tidak ada terbukti. Oleh di situ saya juga heran. Sekarang oleh hak majelis di Mahkamah Agung, kalau memang benar saya tidak mengikuti putusan MA itu, berarti memang majelis di pengadilan negeri itu salah putusannya. Nah, kenapa salahnya? Ketika dia memutus bebas itu adalah salah kalau memang di Mahkamah Agung dinyatakan dia terbukti bersalah, dan tinggal persoalan adalah berapa lama hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung. Tapi substansinya adalah bahwa ini memang keliru majelis di PN. Nah, ini kekeliruannya ini tentu kita tunggu nih. Apa yang melatar belakangi? Apakah keyakinan hakim bahwa unsur-unsur terhadap pasal yang didakwakan ketika di tingkat pertama di Pengadilan Negeri Surabaya dulu tidak terbukti, atau ada faktor lain? Paling tidak di saat itu saya merasa janggal putusan ini.
sangat janggal sekali. Kenapa hakim di saat itu mengatakan bahwa penyebab meninggalnya itu adalah faktor apa ya di saat itu ya? Bukanlah ke penganiayaan. Ya, dibilangnya itu Nah, kalau nggak ah, salah terlalu banyak minum, Pak. Pengaruh alkohol. minum Ya, minum alkohol. Nah, itu tadi ya. Karena betul. minum alkohol itu yang saya katakan di saat itu, apakah majelis ini sudah berubah menjadi dokter forensik? Itu adalah dokter yang bisa melakukan memberikan keterangan kenapa penyebab orang ini meninggal. Terus harus divisum, harus diotopsi dulu. Ini tanpa itu dia memutuskan ini karena penyebab banyak minum. Nah, ini buat saya aneh. Yang orang sudah belajar hukum sejak tahun 78, aneh benar putusan majelis. Nah, kita menunggu apakah keanehan itu terjawab melalui OTT ini. Yang tadi kita lihat ya itu lagi di TV bisa kita lihat bungkus-bungkus apa itu isinya, Mbak Anita. Ada temuan uang, Bapak? Nah, uangnya Uang itu sejumlah apakah hanya dengan rupiah aja 3 sudah mata bergerak juga uang. uang dolar? Dolar, lalu ada ringgit juga, ada yuan. Itu dia. Totalnya Ya, senilai 20 miliar rupiah, Pak. 20 miliar rupiah. Nah, kalau Kak begini kan, Ada 5 kalau mata uang, Pak. ya ini kan kita harus menganut tetap azas praduga tidak bersalah. Oke. Paling tidak patut diduga, tentunya ada nggak korelasi antara putusan yang bebas dahulu dengan yang 20 miliar ini? Ini yang kita berharap. Saya salut terhadap pihak kejaksaan ya melakukan OTT ini. Saya salut sekali, saya bangga. Sebagai mantan komisioner kejaksaan, saya bangga terhadap kerja teman-teman di kejaksaan ya untuk melakukan OTT. Orang merasakan kalau ada nanti korelasi dengan putusan bebas itu, merasakan Mbak Ima tadi mengatakan tidak adil. Ketika itu juga muncul di televisi menerangkan bagaimana sih sementara almarhumah ini adalah merupakan tulang punggung keluarga untuk masalah ekonomi. Nah, itu yang dilakukan pembunuhan yang sedemikian, yang meninggal akibatnya sedemikian rupa, ternyata dia bebas. Nah, kita menunggu. Nah, ini juga hakim yang memeriksa ini nanti, tentu kan juga adalah hakim di Pengadilan Negeri Surabaya kemungkinannya. Tergantung di manakah OTT uang ini diterima, karena itu akan berpengaruh nanti pengadilan mana yang menyidangkan, termasuk di mana tindak pidana itu dilakukan. Yang dikenal dengan locus delicti, tempat tindak pidana dilakukan di mana? Di manakah OTT itu? Di manakah uang itu diterimakan? Di mana diterima? Kita lihat. Kalaupun misalnya di wilayah Surabaya, hakim jangan main-main lagi majelis yang menyidangkannya nanti. Kapan perlu tentu juga pihak Mahkamah Agung, kapan perlu jangan disidangkan. Apakah itu dimungkinkan oleh hakim-hakim yang ada di Surabaya? Itu perlu dipertimbangkan juga. Saya tidak tahu persis apakah aturan di Mahkamah Agung memungkinkan orang yang selama ini baru tempat persidangannya yang dialihkan. Ya, sekarang bagaimana hakimnya? Tidak hakim yang di wilayah Pengadilan Surabaya misalnya yang menyidangkan, mungkin enggak. Tapi kalau tidak mungkin, kita berharap hakim nanti majelisnya jangan main-main lagi untuk memeriksa walaupun itu adalah sejawat. Ingat bahwa simbol dari keadilan itu adalah lambang Dewi Justisia yang ditutup matanya, pegang timbangan dan ada pedang. Siapapun orangnya, kalau ini kan kalau memang terbukti nanti, ini kan sangat menggoncang dunia pengadilan kita. Oh, begini ya, ternyatanya ya. Ini bisa pertanyaan-pertanyaan itu terjadi ke kasus-kasus Kemunculan yang gitu lain ya juga. Pak ya dari warga ya? Ya, padahal belum tentu juga kasus yang lain dibebaskan, mungkin mereka murni bebas. Tapi dengan ada yang kayak begini, oh jangan-jangan ini menimbulkan sesuatu yang tidak bagus di dalam masyarakat kita terhadap pengadilan. Nah, Mahkamah Agung ini harus lebih tegas ini menurut saya. Baik, apalagi Pak dengan ketua yang tentunya baru. hal ini sangat disesali oleh masyarakat begitu ya Pak Ahyar, karena terdakwa ini sempat bebas begitu, lalu selanjutnya sekarang dijatuhi vonis lebih rendah pula. Ini kalau menurut Pak Ahyar sendiri ini kan tentunya sangat mencoreng hukum Indonesia begitu ya Pak. Lalu bagaimana cara untuk menghilangkannya nih Pak Ahyar? Nah, justru di sini tentu yang megang palu itu adalah hakim. Di sini yang harus hakim yang selama ini menggali nilai-nilai hukum yang di masyarakat, dalam undang-undang dikatakan
wujudkan itu sehingga trust, kepercayaan masyarakat ke pengadilan kita itu tinggi. Nah ini kan gonjang-ganjing. Ada hakim agungnya sekarang lagi berproses juga lagi kan ya. Ini ada di pengadilan negeri begini lagi terhadap kasus yang sedemikian rupa perlakuan seseorang teman terhadap teman yang lain diputus bebas. Nah ini kan ketemu yang kayak gini. Nah saya ingin tahu apakah ada korelasi uang yang dipegang-pegang sekarang itu dengan putusan bebas. Kalau memang ada, Baik Pak Ahyar, kita doakan bersama semoga hukum kita bisa berdiri tegap gitu ya. Ya, Dan untuk Mbak Ima ya. sendiri bagaimana Pak untuk harapannya sendiri terkait dengan kasus dengan almarhumah Dini selaku adik Anda? Harapan keluarga sendiri seperti apa Mbak untuk selanjutnya? Harapan keluarga untuk selanjutnya tentunya Ronald dihukum kembali dan kalau bisa ditambah lagi hukumannya, dan semoga kasus suap ini memang benar dilakukan, sehingga hukuman Ronald ditambah. Kemudian saya juga ingin ayahnya Ronald juga kalau bisa diperiksa, karena saya yakin Ronald tidak mungkin sendiri apabila emang suap itu benar dilakukan. Baik, terima kasih Mbak Ima, terima kasih banyak atas waktunya. Pak Ahyar, terima kasih juga. Semoga kasus ini segera menemukan titik terang untuk Anda dan keluarga dan juga pemirsa.